karena ini bukan ranah untuk terus-terusan berdebat, saya kira kita sudah bisa menyaring informasi dari bapak-bapak. Ada yang versi ini, versi ini, versi ini. Biarkanlah nanti kami pembuat undang-undang, dalam hal ini adalah DPR beserta pemerintah, kami akan mendiskusikannya. Inilah dari publik kami mendapatkan masukan seperti ini. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tentu itu akan menjadi pemikiran kami. Semua akan kami tampung, tetapi dalam grand design untuk kepentingan bangsa dan negara, keselamatan semua di dalamnya. Ada rakyat, ada komunitas, ada negara, dan lain sebagainya. Sehingga menurut hemat kami, barangkali masukannya sudah cukup. Saya mendapatkan informasi nasi sudah hampir dingin. Nah, mungkin sebelum pukul 12.45 mungkin kita sudah bisa selesai. Nanti kita lanjutkan dan kami mengundang untuk makan siang bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Komisi 1, memang pasal 27 ini sangat krusial ya. Ini memang tidak bisa sekali kita bahas, mungkin beberapa kali kita ketemu. Tapi begini Pak, pandang Pak Simbolon, Bu Evita, Pak Supyadin, ini banyak benarnya. Sekarang musim cyber. Ini kita akan segera juga membentuk Badan Cyber Nasional. Antara lain memang lewat gadget ini. Kalau tidak ada panis, tidak ada aturan, ini kita kesulitan. Ini demi keamanan negara ya. Bukan keamanan orang per orang, tapi skala besar. Kita sedang memikir sekarang masalah cyber. Cyber itu banyak dilakukannya lewat alat-alat seperti ini, gadget. Jadi memang kita harus sangat hati-hati nih. Belum cyber aja kita nggak mengerti bagaimana bisa menghancurkan negara ini lewat cyber. Tidak usah perang kontak fisik itu. Ini begini aja udah kelimpungan orang, bisa merubah budaya, bisa merubah kebiasaan. Jadi inilah yang kita cemaskan, keamanan negara ini kita jangan sampai terancam. Kita boleh bebas seperti Pak Spendi Simbolon bilang tadi, boleh bebas, tapi bebas yang terukur. Lebih penting kepentingan negara daripada orang perorangan. Kita selalu kadang-kadang dikacau oleh HAM, HOM, internasional itu kan. Kita mungkin, saya tentara soal tadi, ada musuh mati sekian kita katanya kena HOM. Tapi begitu negara lain, dia nyerang Irak, nyerang apa, mati 1 juta, nggak melanggar. Ini memang masih rumit. Jadi ini pendapat saya, mungkin kita cari solusi yang terbaik Bapak-Bapak. Ini memang penting untuk kepentingan negara. Jadi undang-undang ini sebetulnya semua untuk kepentingan negara, bukan hanya perorangan. Ya. Nah inilah, di HAM ini kadang-kadang kita rancu ya. HAM siapa? HAM mana kata Bu Evita tadi kan? Itu perlu kita pikirkan. Ya. Kalau menurut saya ya HAM kita ada, dan yang paling penting HAM negara ini gimana? Yang sampai hancur lebur ini kita bangun dengan darah. Ya Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih ya. Ini kita ketemu ini sudah bagus ini ya. Kita koordinasi, kita konsolidasi bersama. Mudah-mudahan nanti akan dapat solusi yang terbaik. Terima kasih, saya kembalikan pimpinan. Terima kasih teman-teman. Apa ya? Silakan. Kenapa? Boleh. Kalau memang ada yang ingin, tidak untuk perdebatan ya, tapi mungkin untuk penegasan terhadap standpoint teman-teman masing-masing, silakan. Pertama, saya dari akademisi dari Universitas Pajajaran, disertasi saya tentang cybercrime. Saya ingin menyampaikan perspektif teorinya, bahwa regulasi cybercrime bukan hal yang mudah, tapi seluruh dunia mengatur tentang cybercrime. Kita mengenal ada Convention on Cybercrime dari Council of Europe. 2001 itu sudah dihasilkan. Dari perspektif teori, ada tipologi cybercrime yang kita tidak bisa hanya mendasarkan pada ketentuan hukum yang ada yang sudah lama, apalagi KUHP kita dari tahun 1886. Nah kalau kita lihat itu berbagai negara juga melakukan penyesuaian, adaptasi. Ada teori dari David Wall yang mengatakan bahwa cybercrime itu ada yang menyatakan cybercrime is not virtual crime. Yang kedua, cybercrime itu dianalogikan old wine in new bottle. Yang kedua, cybercrime itu new crime in new bottle. Yang keempat, cybercrime itu new crime in no bottle. Jadi kalau kita lihat perspektif tipologi cybercrime itu sangat luas dan KUHP tidak mungkin menjangkau itu.
karena berbagai perspektif IT yang berkembang itu harus mengadaptasi berbagai perkembangan. Kemudian terkait dengan masalah penyadapan, saya setuju perlu ada pengaturan, karena dalam dunia cyber dikatakan tidak ada yang aman, kata Pak Wonopurbo, dalam dunia cyber. Sehingga setiap orang dengan sangat mudah untuk bisa melakukan intersepsi. Keamanan negara atau misalnya kepentingan ekonomi negara perlu mendapat perlindungan. Spionase menjadi sangat mudah untuk dilakukan dengan teknologi informasi. Kemudian permasalahan yang ada dalam pandangan saya itu masalah implementasi. Saya setuju dengan Pak Dr. Effendi Simbolon bahwa ini implementasi yang juga harus dibatasi. Sebetulnya dalam RUU perubahan ada pembatasan di sini. Sebenarnya dengan unsur ada dengan sengaja dan tanpa hak dalam perspektif hukum pidana itu membatasi. Yang bisa dipidana itu kalau ada mens rea-nya, ada evil will untuk melakukan kejahatan. Dan dia melakukan tanpa hak. Tanpa hak itu unsur dari melawan hukum. Jadi kalau unsur itu tidak ada, maka tidak bisa memenuhi unsur pasal 27 ayat 3. Jadi sebetulnya ini sudah merupakan pembatasan-pembatasan kalau dikhawatirkan ada penyimpangan. Nah, terkait dengan pencemaran nama baik, ada sebetulnya yang dibolehkan oleh hukum. Dalam KUHP juga dinyatakan. Kalau untuk kepentingan pembelaan diri, untuk kepentingan umum, sehingga itu harus disampaikan, maka itu tidak bisa dipidana. Demikian pimpinan, terima kasih. Boleh saya klarifikasi sedikit aja, untuk penegasan beberapa standpoint. Terima kasih Bu Pimpinan. Pertama, mungkin Bapak Ibu belum tahu bahwa untuk penghinaan, Indonesia punya 6 undang-undang yang mengatur soal penghinaan. Dan ingin sekali lagi saya tegaskan, karena pemerintah politik kodifikasi total, jadi semua jenis-jenis pidana di luar KUHP itu mau dimasukkan dalam rancangan KUHP yang saat ini juga sedang dibahas pembahasannya. Jadi saya setuju bahwa tidak boleh ada orang menghina seenak-enaknya. Tapi apakah kita perlu mengatur satu jenis perbuatan dalam banyak undang-undang? Soal konvensi cybercrime kami juga tahu, tapi tidak spesifik ngatur soal penghinaan, tapi mengatur soal salah satunya yang paling penting adalah pornografi anak-anak. Jadi mediumnya saja yang baru, tapi kejahatannya sama seperti ketika 1915, KUHP kita diberlakukan 1915, bukan 1886. Kemudian soal apakah yang online itu lebih jahat ketimbang offline. Mari kita baca KUHP khususnya pasal 303 dan 303 bis. Di sana judi itu dihukum dengan diancam dengan 10 tahun penjara. Begitu masuk ke Undang-Undang ITE itu jadi turun jadi cuma 6 tahun Bapak Ibu. Jadi di sini perlunya harmonisasi tindak pidana. Itu kenapa kami bukan menyarankan menghapus dan kemudian tidak ada hukumnya. Tetap ada hukumnya, tapi ada di KUHP, ada di rancangan KUHP. Dan kita masih punya KUH Perdata bersama pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata. Kemudian soal jumlah hukuman 3-4 bulan itu bukan saya yang ngomong. Tapi kami melakukan riset terhadap sekitar 150 putusan pengadilan di seluruh Indonesia. Itu rata-rata hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Bukan saya bilang 3-4 bulan penjara. Itu pengadilan yang bilang, Pak Effendi. Dan juga jaksa penuntut umum 5,6 bulan, 5,1 bulan tuntutan itu juga jaksa penuntut umum. Kami punya data rata-rata secara nasional. Jadi itu bukan saya yang bilang. Jaksa penuntut umum plus pengadilan. Tetapi faktanya yang tidak bisa dibantah dari statistik secara nasional adalah 60% kasus itu diputus bebas dan diputus dengan pidana percobaan. Malah ada yang menarik adalah hakim memerintahkan adanya perdamaian antara terdakwa, terpidana dengan saksi pelapor. Menurut kami itu contoh yang baik malah seharusnya. Jadi tidak semua hal orang harus masuk ke penjara. Over kapasitas, kita sudah mengalami rutan-rutan kita over kapasitas. Bapak Ibu bisa lihat di sistem database pemasyarakatan di Ditjen Pemasyarakatan. Silahkan lihat. Di situ menampilkan dengan baik bagaimana rutan dan lapas-lapas kita penuh. Nah kemudian soal tadi ada aturan atau tidak aturan, saya menganggap bahwa ada aturan kok. Dulu juga kita punya kasus-kasus penghinaan di internet diadili dengan KUHP. Di 2012 ada kasus penghinaan menggunakan teknologi informasi, SMS,
diadili di KUHP, di mana itu diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nggak jauh dari gedung ini. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terdakwa dengan menggunakan pasal 310, 311 KUHP, pengguna dengan SMS. Diputus bersalah oleh pengadilan. Tidak perlu dengan Undang-Undang ITE. Jadi apakah ada aturannya? Ada. Soal berat ringannya ancaman hukuman, mari kita selesaikan di rancangan KUHP. Perlukah kita memperberat kalau menggunakan sarana teknologi informasi dan berapa memperberatnya? Sebenarnya KUHP sudah memberikan panduan-panduan. Sepertiga diperberat, sepertiga diperberat. Nah bayangkan kalau 4 tahun, kalau pasal ini diberlakukan terhadap pasal 315 KUHP, 316, penghinaan terhadap pegawai negeri sipil. Itu ditambah sepertiganya. Jadi 4 tahun kalau ditambah sepertiganya masih 6 tahun juga, masih bisa ditahan juga. Berdasarkan pasal 21 KUHP. Saya setuju bahwa KUHP harus diperbarui Pak Effendi Simbolon. Bahwa kami juga mendorong pembaruan KUHP supaya orang bisa lebih terjamin menikmati pelindungan-pelindungan yang sama seperti yang lainnya. Ini bukan soal negara barat atau negara timur menurut saya, tapi konstitusi kita memang menegaskan bahwa pembatasan terhadap segala hak asasi manusia, khususnya di pasal 28J, dilakukan dengan undang-undang. Jadi kalau kita mau bicara soal penyadapan, kita mau bicara soal blokir internet dan segala macam, saya setuju, tapi dengan undang-undang. Bukan berarti seperti sekarang tidak ada undang-undang atur penyadapan. Jadi apakah KPK nggak perlu izin pengadilan? No, memang nggak ada aturannya kok. Kejaksaan juga boleh nyadap, kepolisian juga boleh, BNN juga boleh, BNPT juga boleh. Ada aturannya? Tidak ada aturan. Karena belum ada undang-undangnya. Apakah kita mau biarkan kondisi ini berlarut-larut terus-menerus? Sehingga orang bisa seenak-enaknya disadap, kemudian diperdengarkan rekamannya, padahal mungkin tidak terkait dengan tindak pidananya. Jangan khawatir, ini tidak diubah, tidak direvisi segala macam, tidak apa-apa. Tapi jangan khawatir nanti 2-3 tahun lagi ini akan semakin merebak sampai kasus, cuman ngomong gitu kena dan akan kena di anak kita sendiri dan di keluarga kita sendiri.